pasien yang tidak jujur saat dia berobat ke klinik atau rumah sakit itu pasien yang tidak mengerti, menghargai orang lain. Tapi sebetulnya yang paling dirugikan di sini adalah pasiennya sendiri. Karena apabila dia tidak jujur kepada kami, maka kami akan kesulitan untuk bisa menegakkan diagnosa yang tepat. Dengan ketidakjujuran pasien, berbahaya untuk pasien dan lingkungan, tenaga kesehatan terutama, karena kan mereka juga punya keluarga di rumah. Angka kesembuhannya juga akan semakin kecil. Sebaiknya pasien apabila ada keluhan, sampaikanlah dengan apa adanya. Gunanya adalah untuk menentukan diagnosa serta menentukan perawatan yang akan kami lakukan, sehingga melindungi kamu sebagai pasien dan kami sebagai tenaga kesehatan. Jadi jangan pernah ragu untuk berkata jujur kepada kami ya. Oke teman-teman, hari ini kita coba ngobrol-ngobrol santai. Kita mau bahas beberapa hal sehubungan dengan dampak COVID di tengah masyarakat. Ya, kemarin kita sudah coba bahas tentang bagaimana penolakan. Nah, sekarang kita coba bahas dari sisi lain. Kalau kemarin bahas tentang pasien-pasien terus, nah hari ini kita akan bahas tentang tenaga kesehatan. Seperti apa sih sekarang keadaan tenaga kesehatan? Apakah jumlah tenaga kesehatan masih memadai untuk menangani kasus yang semakin bertambah? Nah, ini ada hal yang menarik. Jadi akhir-akhir ini kita selalu mendengar ya, begitu banyak ucapan belasungkawa dari IDI dalam hal ini menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya para teman sejawat saya yang sudah gugur dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya kalau kita telusuri bahwa kasus ini pada awal-awal penanganan COVID ini memang cukup banyak, dan sekarang udah mulai seiring dengan perkembangan waktu dan dimana pemerintah sudah coba menangani problemnya. Nah, ini ternyata tenaga kesehatan sudah mulai berkurang yang gugur di dalam medan peperangan melawan COVID. Nah, awalnya memang masalah ini itu diakibatkan karena banyak tenaga kesehatan yang kurang memakai APD secara memadai. Ya, salah satunya mungkin dalam keseharian karena sulitnya mendapat APD. Nah, ini ternyata juga jadi masalah. Nah, akhirnya ini sudah ditangani oleh pemerintah. Pemerintah sudah melakukan distribusi ke seluruh rumah sakit, khususnya untuk rumah sakit rujukan dan untuk tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk menggunakan APD secara memadai. Dan ini sudah ada level-levelnya, mulai level 1, 2, dan 3. Dan itu sesuai dengan SOP yang ada dari kementerian bahwa dokter-dokter yang menangani pasien itu sebaiknya melakukan penggunaan APD level 3. Nah, ini yang jadi masalah sekarang ini, kok masih ada tenaga kesehatan yang berguguran. Nah, ini saya dapat informasi satu baru-baru terjadi di Surabaya, salah satu rumah sakit itu berduka karena ada salah satu dokternya yang terpapar. Dan memang hasil pemeriksaan terhadap swab test itu dinyatakan positif penderita COVID. Nah, dokter ini terpapar dari mana? Dan seperti apa kronologisnya? Nah, kami sudah dapat beberapa informasi. Ternyata ini berawal dari seorang pasien yang dinyatakan sebagai PDP di salah satu rumah sakit di daerah Jawa Barat. Nah, pasien ini ternyata melarikan diri dari pemantauan. Akhirnya dia pindah ke kota lain di Jawa Tengah dan akhirnya sampai ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur pasien ini sempat keadaannya menurun dan masuk ke dalam rumah sakit tempat almarhum Dr. Indra bertugas. Memang Dr. Indra ini punya komorbid. Beliaunya ada faktor obesitas dan mungkin ada gangguan penyakit lainnya yang kita tidak dapat informasi lebih lengkap. Tetapi dalam hal ini ternyata Dr. Indra ini pada saat menangani pasien ini ternyata pasiennya tidak jujur. Nah, ini hal yang menarik. Kalau dokternya menanganinya dengan sepenuh hati, dengan APD yang memadai, tetapi kalau pasiennya tidak jujur, apakah ini akan jadi masalah? Nah, inilah buktinya bahwa ketidakjujuran pasien itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau pasien mau jujur, maka dokter juga akan dapat menegakkan diagnosis terhadap pasien itu lebih tepat, sehingga penanganannya bisa lebih baik. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau pasien itu tidak jujur, maka otomatis perjalanan penyakit ini akan tidak terpantau.
dianggap sebagai penyakit penyerta yang lain, bukan hanya COVID aja. Nah, kalau dia bisa jujur, maka pasiennya aman, dokternya pun aman, tenaga kesehatan yang ada di situ juga aman. Karena bukan hanya dokter, di sana ada perawat, ada tenaga kesehatan yang lain seperti farmasi dan lain sebagainya, itu juga ikut mengambil bagian dalam menangani pasien-pasien COVID. Nah, ini kita coba membuka topik ketidakjujuran pasien ini, seperti apa sih dampaknya bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Apakah ini akan membuat tenaga kesehatan akan semakin berguguran? Apakah secara hukum kasus ketidakjujuran pasien ini bisa dijadikan bukti pelaporan untuk menuntut pasien ketika tidak jujur? Karena sekarang ini udah semakin banyak rumah sakit yang melakukan mengisi form ketidakjujuran, bahwa ketika pasien melakukan anamnesis dan dia tidak jujur, maka akan ada bukti tanda tangan bahwa dia menyatakan bahwa semua statement yang dibuat itu adalah sebuah kejujuran. Apakah ini akan bisa dituntut secara hukum? Nah, nanti kita coba diskusikan dengan Bang Heru. Nanti habis ini tim akan coba telepon Bang Heru, kita buat janjian, dan kita akan kupas karena ini penting sehingga tidak semakin banyak tenaga kesehatan yang berguguran. Oke? Tapi sebelum itu kita lihat dulu video yang satu ini. Saya Dr. Gigi Arselia, saya ingin menghimbau kepada kalian semua, pasti kalian semua sudah pernah berobat ke dokter ataupun dokter gigi. Hal yang perlu diperhatikan adalah kalian harus jujur ketika kami bertanya. Biasanya kami akan bertanya tentang, yang pertama, identitas kamu, yang kedua, tentang keluhan kamu, yang ketiga, tentang perjalanan penyakit kamu, yang keempat, penyakit yang kamu pernah derita, yang kelima, penyakit yang kamu derita saat ini. Gunanya adalah untuk menentukan diagnosa serta menentukan perawatan yang akan kami lakukan, sehingga melindungi kamu sebagai pasien dan kami sebagai tenaga kesehatan. Jadi jangan pernah ragu untuk berkata jujur kepada kami ya. Jadi menurut saya pasien yang tidak jujur saat dia berobat ke klinik ataupun rumah sakit itu pasien yang tidak mengerti, menghargai orang lain. Jadi setiap pasien harusnya harus jujur tentang keadaan atau kondisinya saat dia berobat, karena itu untuk kepentingan dan kebaikan pasien itu sendiri dan juga untuk dokter atau perawat yang merawatnya. Karena bila dia tidak jujur, maka penyebaran COVID juga tidak akan bisa berhenti, akan merugikan keluarganya, merugikan keluarga dari dokter atau perawat yang merawat, dan juga merugikan semua orang atau masyarakat Indonesia. Jadi please, untuk siapa saja yang berobat ke dokter, rumah sakit ataupun dokter praktek pribadi, harap dengan jujur mengatakan sebenarnya kondisinya, karena kita dokter pasti akan memberikan perawatan yang terbaik untuk kesehatan pasien. Dan kami berharap COVID ini segera selesai dan kita semua bisa hidup dengan baik dan bahagia seperti dulu lagi. Terima kasih. Perasaan saya tentang pasien yang gak jujur terhadap tenaga kesehatan, tentang kondisi asli riwayat penyakitnya, itu sungguh menyedihkan sekali. Asli menyedihkan. Maksud saya, kenapa sih harus gak jujur? Toh itu kan bukan penyakit yang memalukan. Sebaliknya, dengan gak jujur itu akan merugikan semua orang, tenaga kesehatan terutama. Karena kan mereka juga punya keluarga di rumah, punya anak-anak. Kalau sampai mereka jatuh sakit, lalu siapa yang mengurus keluarganya? Jadi mohon jujur tentang riwayat kesehatan Anda. Kami tidak akan membeda-bedakan. Sangat mengecewakan bagi kami, tapi sebetulnya yang paling dirugikan di sini adalah pasiennya sendiri. Karena apabila dia tidak jujur kepada kami, maka kami akan kesulitan untuk bisa menegakkan diagnosa yang tepat, sehingga akan berpengaruh pada pemilihan terapi dan pemberian obat bagi pasien. Juga dengan demikian berarti angka kesembuhannya juga akan semakin kecil. Jadi kalau pasien berharap dia sembuh, yang ada mungkin malah bisa penyakitnya akan bertambah parah. Dan kalau penyakit itu penyakit menular, tentu orang yang paling bisa
Dan paling mungkin tertular utama kali adalah orang-orang yang dekat dengan pasien itu sendiri. Oleh karena itu, biasakan jujur pada kami. Semoga sehat selalu, stay safe, stay healthy, stay positive. Apabila pasien tidak jujur, maka pasien bukan hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Selain pasien tidak mendapatkan penanganan dengan segera, pasien juga beresiko untuk menularkan penyakitnya baik kepada keluarga maupun pada petugas medis. Sebaiknya pasien apabila ada keluhan, sampaikanlah dengan apa adanya. Berani jujur itu baik. Pasien tidak jujur terhadap dokter, tanggapan saya sedih, marah, dan kecewa. Mengapa? Karena sebagai seorang dokter, kami membutuhkan kejujuran dari pasien. Untuk apa? Untuk menegakkan diagnosa. Dengan tegaknya diagnosa, kami akan dapat memberikan terapi yang terbaik untuk pasien. Nah, untuk kasus pandemi COVID yang sedang marak saat ini, kejujuran pasien kami butuhkan untuk penerapan langkah-langkah COVID yang sudah ditetapkan SOP-nya. Dengan ketidakjujuran pasien, berbahaya untuk pasien dan lingkungan, dan berbahaya juga untuk dokter dan para medis yang menangani. Jadi, jujurlah. Nah, teman-teman tadi sudah lihat cuplikan videonya. Nah, itu adalah pengakuan dari teman-teman tenaga kesehatan pendapat tentang ketidakjujuran pasien. Nah, buat para pasien yang ada di luar sana, ingat, COVID bukan aib. Jadi, apa yang kita tutup-tutupin? Dengan Anda jujur, maka kami tenaga kesehatan bisa menangani Anda secara tepat dan baik. Jadi, buat pasien, ketika Anda berobat, ungkapkan semuanya secara jujur apa yang Anda rasakan dan seperti apa riwayat Anda ketika bepergian ataupun terpapar dengan para penderita COVID, sehingga ini tidak menambah jumlah tenaga kesehatan yang harus gugur karena ketidakjujuran para penderita. Oke? Nah, habis ini kita akan lanjut untuk bertemu. Sebelumnya kita akan kontak Bang Heru untuk kita buat janji. Oke?